Ulama ini setiap kali datang musim haji dia selalu menangis. Anggaplah dia kalau sudah melewati Syawal, menginjak bulan Dzulqa'dah menuju Dzulhijjah, ini selalu setiap hari dia nangis. Sampai anaknya yang umur 5 tahun nanya sama ini bapak, "Ya bati lima tabki, ya abi lima tabki." Wahai bapakku, kenapa engkau selalu nangis? Kenapa bapak? Cerita sama saya, kata anaknya. Kemudian sang ayah ini dengan tetesan air mata bercerita kepada anaknya. Beliau ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang ulama yang karismatik. Nanti kita jelaskan di part selanjutnya kenapa disebut gelar Al-Asam. Nah, singkat cerita, ini anaknya ini yang umur 5 sampai 6 tahun, yang umur 5 sampai 6 tahun ini nanya, "Bapak kenapa selalu nangis? Bapak ingin apa?" "Bapakmu ingin pergi haji, nak. Kenapa enggak bapak berangkat aja pergi ke Mekah? Kamu tahu bapak ini miskin." Ini seorang ulama, masya Allah, tawadhunya. Dan memang beliau pada saat itu ketika ingin haji beliau tidak mampu dan kondisinya. Ya mungkin kalau berbekal ala kadarnya makan untuk cukup beberapa hari. Namun kan di zaman dahulu perjalanannya juga pakai jalan kaki, pakai unta, dan membutuhkan membutuhkan banyak bekal, makanan dan lain-lain, dan berbulan-bulan. Makanya bapaknya ini butuh proses untuk bagaimana sih bisa menuju haji ke Baitullah. Kemudian si anak yang umur 5 tahun ini menyatakan kepada ayahnya ini, "Imshi wa tawakkal 'ala Allah." Udah bapak berangkat aja ke Mekah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Saya bapak bisa saja menahan lapar di tengah perjalanan kalau bekal bapak habis menuju Baitullah. Tapi bagaimana dengan ibumu, nak? Siapa yang ngasih makan ibumu? Nanti ibumu marah-marah. Yang ngasih makan kamu, yang nyari duit buat kamu siapa? Imshi wa tawakkal 'ala Allah. Udah bapak berangkat aja, tawakal sama Allah. Biar urusan ibu nanti saya yang ngerayu. Pas ibumu nggak ngizinin, nak, ibu nanti saya ngerayu. Biar nanti bapak boleh berangkat. Oh, masya Allah. Di zaman dulu seorang ulama masih mikirin keadaan bininya nih. Jadi bininya bingung, khawatir takut dimarahin bini gitu. Itu sekelas ulama karismatik, seorang waliullah, ya, apalagi kita. Nah, kemudian singkat cerita, nih anak datang ke ibunya, "Mak, biarin izinin bapak, daripada bapak nangis, izinin bapak menuju Baitullah, izinin bapak menuju Makkah Al-Mukarramah, biar beliau bisa haji. Kasihan bapak." Akhirnya, nanti kamu gimana? Maka yang nyari nafkah siapa? Udah, sana. Udah izinin aja bapak, dirayu amanah. Akhirnya Hatim Al-Asam ini diizin kalau istrinya berangkat dengan bekal seadanya. 1 hari 2 hari mungkin masih bisa ada bekal makan. Sampai beliau mungkin kalau jamaah yang lain yang punya banyak harta, yang punya banyak bekal itu makan cukup. Tapi Hatim Al-Asam itu dengan salat khusyuknya, ibadahnya pada saat di tengah perjalanan yang membuat dia tidak lelah. Karena ada satu hal yang dirindukan, yaitu menjadi tamunya Allah, menjadi tamu yang kenapa dia bisa kuat, karena dia mau ke Mekah, karena dia mau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Suatu ketika Hatim Al-Asam ini di tengah perjalanan ya sudah mulai merasakan lapar dan bingung, nanti saya mau makan di sana gimana. Kemudian ketika kebutuhan makan saya di Mekah bagaimana, kebutuhan perjalanan saya di sana kayak gimana. Sedangkan pada saat itu Hatim Al-Asam memang dengan kondisi nekat untuk berangkat pergi ke Baitullah. Suatu ketika di tengah perjalanan, sang pemimpin kafilah daripada rombongan tersebut yang ingin berangkat haji, menurut riwayat tersengat binatang. Ada yang mengatakan tersengat kalajengking. Akhirnya ketika itu dikumpulkan tabib-tabib atau dokter-dokter untuk menyembuhkan ini pimpinan kafilah yang saudagar kaya luar biasa. Dikumpulin, nggak ada yang bisa. Kemudian ini orang udah pasrah. Mungkin siapa di antara kalian orang yang paling soleh dan paling khusyuk ibadahnya? Siapa tahu doa di antara kalian ini yang paling khusyuk ibadahnya bisa menyembuhkan gigitan daripada penyakit yang saya derita ini. Kemudian datanglah ada satu orang yang paling khusyuk. Beliau adalah Hatim Al-Asam. Beliau di mana? Di belakang. Kenapa di belakang? Kata ketua rombongan tersebut. Kemudian dimintakan doa, dimintain air kepada Hatim Al-Asam, didoakan Hatim Al-Asam, diberikan air tersebut. Kemudian sembuh akibat doa Hatim Al-Asam.
Ketika ini pimpinan rombongan ini sembuh, Masya Allah, gembira tuh pimpinan rombongan. Saya saking girangnya, ya Allah, ini orang sudah nyelamatin saya. Karena doanya orang soleh, seorang yang dekat dengan Allah, dikabulkan. Kemudian apa? Pemimpin kafilah tersebut menyatakan kepada Hatim al-Asam, Hatim al-Asam, nafaqatuka ayaban wa dhihaban ala hisabi. Wahai Hatim al-Asam, kebutuhan kamu, makan kamu, apapun itu yang kamu perlukan selama perjalanan haji, pulang pergi, nanti oleh-oleh, biar saya yang nanggung. Masya Allah. Mendengar hal itu, Hatim al-Asam ketika mendengar dari pimpinan kafilah tersebut bahwa pimpinan kafilah tersebut akan menanggung semua kebutuhan haji dia, baik itu iyaban wa dhihaban ala hisabi, semua kebutuhannya, mungkin baik itu makanan, kemudian sangan, pangan, pakaian mungkin, dan mungkin oleh-olehnya mungkin ditanggung oleh pimpinan tersebut, maka giranglah hati al-Asam, merasa bergembira atas nikmat Allah yang Allah berikan, atas keanugerah Allah yang luar biasa. Semua kebutuhan dia selama haji ke Baitullah, ongkosnya semua ditanggung oleh pimpinan kafilah tersebut. Kemudian saking girangnya, Hatim al-Asam berdoa kepada Allah, Allahumma inna hadza tadbiruka li farini tadbiruka li ahli baiti. Ya Allah, ini adalah keagunganmu yang kau tunjukkan kepada saya. Maka dari itu, alhamdulillah, saya sekarang semua kebutuhan saya ketika haji, ongkos, oleh-oleh, semuanya sudah ditanggung. Maka tunjukkan kebesaranmu untuk keluargaku. Saya takut keluargaku nanti di rumah sana kelaparan. Kemudian setelah di perjalanan, tengah perjalanan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah mulai ternyata di keluarganya sehari, 2 hari, 3 hari itu mulai merasakan kelaparan. Lapar luar biasa dan sangat dahsyat, sampai ibunya nangis kepada anaknya, marah-marah sama anaknya. Wahai anakku, kenapa engkau ngizinin bapak pergi ke Baitullah? Gara-gara kamu ngizinin bapak ke Baitullah, kita mau makan apa, nak? Kita hampir mati, nak, lapar, nak. Coba kalau kamu gak izinkan bapakmu pergi ke Baitullah, mungkin kita bisa makan hari ini, nak. Yang kita sisa cuma air putih. Mau makan apa? Kalau besok kita nggak bisa makan bagaimana? Kemudian anaknya mendengar kalimat itu dari ibunya, yang mulai tahun ini ketawa. Haha, kata dia, ibu nih, kenapa kamu ketawa, nak? Kita ini mau mati, kenapa kamu ketawa? Ibu, bapak itu yang makan rezeki atau pemberi rezeki? Bapak itu akil rezeki, amir rozak. Bapak itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Bapak itu sama seperti kita, nak, yaitu akil rizki, memakan rizki. Apa jawaban anak ini? Ibu gak usah panik, bapak itu kan pemakan rizki. Dhahaba akilu rizq wa baqiya ma'anya razaq. Yang pergi yang makan rizki, yang ngasih rizki gak bakal ninggalin kita kelaparan, mak. Allah pasti ngasih rizki kepada kita. Ini anak umur 5 tahun dan saya dan orang tuanya model gitu. Kemudian mendengar jawaban dari anak tersebut, tak lama kemudian ketika menahan lapar, ada seorang sultan ataupun raja pada saat itu, dan melalui rihlatus shayd, habis memburu. Kemudian di tengah perjalanan kehausan yang sangat luar biasa nih raja, tadi sultan. Di tengah daripada itu ketemulah satu rumah, yaitu rumahnya Hatim al-Asam. Kemudian diketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, saya minta air untuk raja yang sedang kehausan dahaga luar biasa. Kemudian mendengar itu, ya Allah, nih sisa cuma yang ada di rumah cuma air, diminta pula. Waduh, mau nggak mau, karena yang minta raja dia nggak bisa nolak. Diberikanlah itu air minum. Nah, udahlah, lenyap lah, intinya nggak ada apa-apa lagi tuh di makanan mungkin. Akhirnya diambil tuh air minum, dibawa oleh utusan raja tersebut, diberikan kepada sang sultan tersebut. Ketika diminum, lepas dahaganya, ngerasa sejuk. Ini air sejuk sekali. Ini air dari mana? Air dari rumahnya Hatim al-Asam. Mana Hatim al-Asam? Pergi haji ke Baitullah. Terus keluarganya ada. Akhirnya si raja datang ke rumah Hatim al-Asam dan ketuk kepada keluarganya. Kemudian datang kepada keluarga Hatim al-Asam, menyatakan,
ucapan terima kasihnya. Gara-gara air yang diberikan tersebut, Masya Allah, dahaganya hilang. Beliau hampir kehausan yang sangat dahsyat. Kemudian saking senangnya nih raja, karena ngelepas dahaga yang hampir mati kehausan dia, karena diberikan air kepada keluarga Hatim Al-Asam. Kemudian saking ucapan terima kasihnya, saking kasihnya kepada keluarga Hatim ini, keluarga Hatim Al-Asam mungkin makan apa gitu dalam pikirannya. Kemudian ketika saking senangnya itu raja, itu nyopot sabuknya. Mungkin menurut riwayat ini sabuknya ini ada berlian, ada batu-batu mahal, dicopot. Mungkin terbuat dari emas, wallahu alam. Ini pokoknya sabuk mahal. Sang raja, sabuk raja zaman dulu biasanya emas ya. Ini dicopot tuh sabuknya, diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Kemudian sang raja tersebut menginstruksikan kepada para menteri. Menurut riwayat, wow, Masya Allah banyak. Ada yang mengatakan itu puluhan menteri, ada yang 40 menteri, wallahu alam. Pokoknya menteri-menteri yang ikut tersebut atau rombongan raja tersebut disuruh oleh raja. Siapa yang cinta kepada saya, siapa yang menghormati atas dudukan saya, siapa yang menghormati atas jabatan saya, falyakhlaq min aqatuh. Siapa yang menghargai saya, tolong copot sabuk-sabuk kalian, berikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Masya Allah, itu sabuk-sabuk yang mahalnya luar biasa diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam, luar biasa. Kemudian ketika sudah diberikan semua, ada saudagar kayak, ya udah, ini sabuk daripada ibu simpan kan nggak mungkin kan ibu buat apa, udah saya beli semua sabuk yang diberikan oleh raja tersebut. Akhirnya dikembalikan lagi kepada raja dan kemudian dibeli sesuai dengan nominal luar biasa. Bahkan menurut riwayat ini kekayaannya ini yang diberikan itu untuk dalam membeli sabuk ini, mungkin sampai meninggal nih harta nggak bakal habis, mungkin sampai 7 turunan nih harta nggak bakal habis-habis. Kehebatannya luar biasa orang yang ikhlas. Kemudian anak ini nangis mendengar itu. Ini anak nangis mendapatkan rezeki yang sangat banyak yang mungkin 7 turunan nggak bakal habis. Ini anak nangis. Kemudian ibunya menyatakan kepada anaknya, Amru ya ajib ya binti, kamu itu aneh anakku. Giliran kita mau mati kelaparan kamu ketawa. Giliran kita mendapatkan rezeki, farajallahu anna, Allah sudah membahagiakan kita dengan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kamu nangis? Giliran kita mau mati kamu ketawa, giliran kita mendapatkan rezeki yang berlimpah kamu nangis. Kenapa kamu ini aneh? Ibunya ngomong kayak gitu. Kemudian anaknya bilang kepada ibunya, ya hadzal abd, ini cuma seorang hamba, alladzi la yamliku nafsan wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Seorang hamba yang biasa-biasa aja, seorang manusia yang seperti kita. Nazara ilaina, gara-gara ngelihat kasihan kepada kita dengan satu kebaikan yang kita berikan, cuma kita ngasih air doang kepada orang tersebut, satu kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut, kepada seorang hamba, memberikan harta 7 turunan mungkin gak bakal habis, sampai kita mati pun ini harta gak bakal habis, gara-gara cuma satu kebaikan. Lau nazara ilaina rahman fakaifa lau nazara ilaina rahman, lalu bagaimana kalau pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmah Allah memandang wajah kita, mungkin lebih dari itu yang kita dapatkan. Wahai ibuku, Masya Allah, itulah kehebatan orang-orang yang saleh, yang selalu bertawakal pada Allah, yang selalu senantiasa di dalam pikirannya selalu bertawakal pada Allah dan selalu tidak pernah mencemaskan apa besok makan apa. Nggak usah cemas. Semut pun yang binatang kecil rezekinya ditanggung oleh Allah, apalagi kita manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidak ada satu binatang ataupun di muka bumi yang rezekinya ditanggung oleh Allah, apalagi manusia. Sudah pasti manusia akan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kita hikmah daripada semangat untuk lebih lagi bertawakal pada Allah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.